Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat-sahabat, para pengurus Nahdlatul Ulama khususnya di Kecamatan Pamotan, MWC NU Pamotan, lembaga-lembaga NU, MWC NU Pamotan, serta Panom MWC NU Pamotan. Kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama itu mayoritas, sebab secara kultural, bukan secara struktural dan organisasi. Tradisi keagamaan NU menjadi tradisi yang sampai hari ini masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat, bahkan hampir semua masyarakat. Hanya saja, gangguan demi gangguan, gerakan demi gerakan untuk memporak-porandakan tradisi keagamaan NU itu semakin masif dan mungkin terorganisir. Oleh karena itu, pergerakan-pergerakan dakwah NU untuk menangkal paham-paham lain harus dikelola dengan sistematis dan terorganisir dengan baik dan teratur. Karena ada ungkapan al-haqqu bila nazami yaglibuhu batilu bin nazam. Kebenaran yang tidak terorganisir bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Untuk itu perlu dibuatkan wadah untuk mengorganisir dakwah kebenaran tersebut. Dan salah satu lembaga untuk menampung, memperkuat, mengkader dan mengembangkan dakwah NU haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah LDNU. LDNU itu apa? LDNU adalah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama sebagai perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya berkaitan dengan bidang dakwah. Sehingga LDNU itu bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengkoordinasikan para dai dan daiyah dalam menjalankan dakwah kepada masyarakat, baik secara tulisan maupun lisan hingga ke masyarakat terpencil. Jadi LDNU itu ya diisi oleh warga NU yang diakomodir dalam sebuah wadah lembaga dan berkhidmat untuk kejayaan NU serta untuk mendampingi warga NU dalam rangka mempertahankan dan memperkokoh paham NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi LDNU itu ya oleh NU dan untuk NU, agar bisa berkembang dengan baik, bisa terorganisir secara baik dan sistematis, maka dakwah itu harus dikelola dengan baik. Dan dakwah yang dikembangkan oleh LDNU meliputi dakwah jamaiyah, program dakwah reguler untuk menjaga tradisi NU seperti istighosah, tahlil, manaqib dan sejenisnya,
yang insya Allah sudah berjalan dengan baik dan dengan masif di semua lini. Ada juga dakwah sosial, dakwah bilhal atau dakwah yang disertai dengan tindakan nyata dengan cara melakukan pendampingan atau santunan-santunan, mendatangi panti asuhan, komunitas lain yang membutuhkan, bazar-bazar. Harus ada kerjasama yang sinergis dengan lembaga dan banom lain. Kemudian bisa juga dakwah kaderisasi, dakwah pengkaderan sejak dini kepada anak, siswa, pelajar, mahasiswa yang memiliki potensi menjadi dai agar kokoh dalam ideologi aswaja. Perekrutannya bisa melalui ranting-ranting NU, juga merangkul kalangan milenial, khususnya siswa-siswa yang aktif di rohani Islam, rohis, dengan memperkuat pendidikan keagamaan kepada dai-dai NU yang berhaluan paham Ahlussunnah wal Jamaah an-Nabi. Yang terakhir bisa dakwah multimedia, yaitu dakwah menggunakan sarana IT atau multimedia baik bersifat interaktif, online atau statis. Dan media dakwah ini bisa berupa televisi, kalau di tingkat pusat ada TV Aswaja, radio di Rembang ada Nur FM, bisa Facebook, bisa Instagram, Twitter, atau YouTube, dengan menyebarkan faham aswaja melalui medsos dan memperkuat dai-daiyah medsos, karena sekarang banyak sekali muncul dai-daiyah yang dipopulerkan lewat YouTube. Dan perlu kita ketahui bahwa dakwah itu merupakan kewajiban personal umat Islam, khususnya bagi warga Nahdiyin. Dakwah itu sebuah kewajiban yang wajib dilaksanakan dalam kerangka mengembangkan Islam, ajaran-ajaran Islam. Banyak ayat Quran yang menyebutkan kewajiban kita untuk berdakwah, seperti Quran surat Al-Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Waman, dan siapa, ahsanu yang lebih baik, qawlan perkataannya, mimman dari orang da'a yang menyeru, mengajak, ilallah menuju kepada Allah, wa amila dan beramal, sholihan soleh baik, wa qala dan dia berkata, innani sesungguhnya aku minal muslimin termasuk orang-orang yang berserah diri. Artinya yang paling baik di antara orang muslim itu adalah orang yang mengajak, yang berdakwah ke jalan Allah dan menjalankan, mengamalkan amal saleh. Ada lagi ayat yang mengatakan, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaklah kamu menjadi, minkum di antara kamu semua, menjadi umat yad'una yang mengajak, mendakwahkan, menyeru, ilal khairi kepada kebajikan, wa ya'muru dan menyuruh, bil ma'rufi untuk melakukan hal-hal yang baik, wa yanhauna dan mencegah, anil mungkari dari hal-hal yang mungkar, yang tidak baik. Wa ulaika, dan orang-orang itu, humul muflihun, orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Ada lagi surat An-Nahl 135.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Udhu, ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Ajaklah manusia lain, ajaklah dirimu sendiri dan manusia lain menuju jalan Tuhan. Mengajaknya bil hikmah, dengan bijaksana, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan perkataan yang baik. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka yang diajak, billati hiya ahsan, dengan sesuatu atau perkataan yang baik pula. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, Tuhanmu itu, a'lamu, lebih mengetahui, biman dhalla, kepada orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat, biman, siapa yang dhalla, yang tersesat, ansabili, dari jalannya. Wa huwa, dan dialah Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, siapa yang mendapat petunjuk, orang-orang yang mendapat petunjuk. Di hadis juga banyak sekali diungkapkan tentang kewajiban dakwah. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan, barang siapa dalla, yang menunjukkan, ala khairin, atas suatu kebaikan, falahu, maka bagi orang itu, mislu ajri fa'ilihi, semisal pahalanya seperti orang yang melaksanakan. Ayat dan hadis tersebut menjadi dasar hukum dakwah sebagai kewajiban bagi umat Islam, kewajiban personal. Kewajiban dakwah diperoleh dari ayat yang menjelaskan perintah dakwah. Sebab dalam ilmu kaidah usul fikih, kalimat perintah itu menunjukkan kewajiban. Al-asul fil amri lil wujub. Meskipun demikian, hukum Islam tidak mewajibkan bagi umatnya untuk selalu mendapatkan hasil maksimal. Yang penting adalah bagaimana usaha kita. Jadi usahanya lah, itulah yang diwajibkan maksimal. Tentu saja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Adapun orang yang diajak ikut ataupun tidak ikut, itu ada campur tangan Allah. Jadi kita diwajibkan berusaha untuk melakukan dakwah. Hasilnya nanti Allah. Akhir kata, marilah kita bersama untuk selalu menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam dengan atau yang dikemas dan didukung dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita rekatkan persatuan di kalangan warga NU untuk selalu bekerja sama secara sinergis demi kejayaan Islam, kebesaran NU, dan persatuan Indonesia. Kita perkokoh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini, lembaga LDNU ini, sebagai wadah untuk selalu bersama saling mengajak dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran untuk syiar dan tegaknya Islam, solidnya NU, dan jayanya Indonesia. Kita awali dari dakwah di masing-masing ranting, di MWC, dan sampai seterusnya, sehingga bisa mendunia. NU bisa mendunia, Islam bisa ya'lu wa la yu'la alaih. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari pengurus LDNU MWC Pamotan. Kurang lebihnya mohon maaf
dan terima kasih atas segala kerjasamanya. Kalau itu ada kesalahan, memang dari pribadi saya sendiri. Kalau itu ada yang benar, semuanya adalah dari Allah. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.